Komandan Komando Militer Gabungan Iran mengancam memblokir jalur ekspor dan impor di seluruh wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah. Ancaman ini merespons Amerika Serikat yang memblokade jalur kapal ke Iran di Selat Hormuz. Milisi Hezbollah pro-Iran terus menggempur posisi militer Israel yang memasuki Lebanon Selatan. Serangan ini terjadi di tengah klaim Israel yang menyebut kekuatan Hezbollah melemah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendorong negosiasi damai Amerika Serikat-Iran harus berlanjut. Erdogan memperingatkan Israel agar tidak merusak gencatan senjata dengan melakukan sabotase. Halo selamat petang saudara, bertemu lagi di Kompas Petang bersama saya, My Sister Tarigan. Dan juga saya, Maidop Elfrina. Langsung saja kita mulai Kompas Petang selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, milisi Hezbollah di Lebanon meluncurkan serangan ke pasukan Israel di kota Kiryat Shemnoah. Media di Lebanon Al-Manar TV melaporkan Hezbollah merilis video serangan ke kamp tentara Israel. Hezbollah menghujani posisi IDF dan area permukiman di Kiryat Shemona dengan rentetan roket, bahkan dilaporkan berhasil menembus pertahanan udara. Serangan dilakukan dalam rangkaian eskalasi, seringkali sebagai respon atas serangan udara Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Serangan dilakukan di tengah upaya perundingan yang dimediasi Amerika Serikat. ماشي حالك هات 100% يا صاحب الزمان يا فاطمة الزهراء يا فاطمة الزهراء الفضل يا فاطمة الزهراء. Serangan drone Hezbollah juga diluncurkan ke pangkalan militer Israel Givat Olga. Pangkalan militer itu berada di sebelah barat kota Hadera yang diduduki Israel. Perang di perbatasan Lebanon Selatan kembali panas sejak Hezbollah meluncurkan serangan pada 2 Maret sebagai dukungan kepada Iran yang dibombardir Israel dan Amerika pada 28 Februari. Serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok Hizbullah juga menyasar sejumlah kendaraan militer milik Israel di kota Al-Bayada, Lebanon Selatan. Serangan yang menggunakan drone dan roket ini menyasar sejumlah lokasi keberadaan tentara Israel di Lebanon Selatan. Video yang dirilis oleh media Lebanon, Al-Manar ini masih belum mendapat tanggapan dari militer Israel.
يا ملك يلا جاي يلا فل جاي يلا جاي. Sebuah kendaraan hangus terbakar di Jalan Raya Jiyeh, Selatan Beirut, Rabu waktu setempat. Serangan yang menghancurkan kendaraan terjadi setelah dugaan serangan udara Israel yang menewaskan 2 orang. Tim pertahanan sipil dan personel keamanan memeriksa sisa-sisa kendaraan yang hangus di lokasi kejadian. Pasukan pertahanan Israel belum berkomentar terkait insiden ini. Namun dalam pernyataan terpisah, Israel bilang akan melanjutkan operasi melawan Hizbullah. Kepala Staf Umum Militer Israel atau IDF mengunjungi divisi ke-162 di Lebanon Selatan. Dalam kunjungan ini, Kepala Staf Umum bertemu sejumlah komandan senior dan melakukan observasi langsung serta penilaian situasi. Militer Israel mengklaim serangan yang diluncurkan membuat Hizbullah melemah dan terisolasi di Lebanon. Kepala Staf Umum Letnan Jenderal Eyal Zamir bilang telah menyetujui rencana lanjutan di Lebanon dan Iran. Umum Letnan Jenderal Eyal Zamir menginstruksikan seluruh wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani jadi zona terlarang bagi Hizbullah. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan perang Israel dengan Iran telah menghancurkan program nuklir dan kemampuan Iran memproduksi senjata nuklir. Israel Katz menyebut yang tersisa adalah masalah material yang diperkaya yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk upaya memulai kembali program nuklir. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan Israel meminta penghapusan material nuklir dari Iran sebagai syarat utama untuk mengakhiri perang. תל אביב ושאגת הארי השמידו את תוכנית הגרעין של איראן ואת יכולתה לייצר נשק גרעיני. נותר עניין החומר המועשר שעלול לשמש כבסיס לניסיון להתניע את הפרויקט מחדש, ולכן ארצות הברית וישראל הגדירו את הוצאת החומר מאיראן כתנאי סף לסיום המערכה. גם שלוחי איראן באזור, מהמשטר הסורי שקרס ועד החיזבאללה והחמאס, Sementara itu dalam pertemuan bersama anggota parlemen Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengaku pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu. Namun Erdogan bersikeras dialog harus berlanjut agar tercapai kesepakatan. Erdogan juga memperingatkan Israel agar tidak merusak gencatan senjata dengan melakukan sabotase. Dalam pertemuan bersama anggota parlemen Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengakui soal pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu. Namun Erdogan bersikeras dialog harus berlanjut agar tercapai kesepakatan. Erdogan juga memperingatkan Israel agar tidak merusak gencatan senjata dengan melakukan sabotase. Sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşmasına müsaade edilmemelidir. Ateşkesle aralanan fırsat penceresi sonuna kadar değerlendirilmelidir. Bilhassa ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir.
Blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat menuai kecaman dari dunia internasional dan Iran sendiri. Militer Iran melalui Komando Militer Gabungan Iran mengancam memblokir jalur ekspor dan impor di seluruh wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah jika Amerika Serikat tidak mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Iran menyebut blokade Amerika Serikat adalah pelanggaran gencatan senjata. سرلشکر عبداللهی تاکید کرد چنانچه آمریکای متجاوز و تروریست بخواهد به اقدام غیرقانونی خود در محاصره دریایی در منطقه ادامه دهد و برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران ناامنی ایجاد نماید، این اقدام آمریکا مقدمه نقض آتش‌بس خواهد بود و نیروهای مسلح مقتدر ایران اجازه نخواهند داد هیچ گونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ تداوم داشته باشد. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا تاکید کرد ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود با قدرت اقدام خواهد کرد. Ancaman ini meningkatkan eskalasi di tengah upaya negosiasi damai tahap 2. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan Donald Trump siap untuk menawarkan kesepakatan yang disebut kesepakatan ala Trump jika Iran meninggalkan ambisi nuklirnya. He said if you guys commit to not having a nuclear weapon, we are going to make Iran thrive, we're going to make it economically prosperous, and we're going to invite the Iranian people into the world economy in a way they haven't been in my entire life. And that's the kind of Trumpian grand bargain that the president has put on the table. Jelang kelanjutan negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan, Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir dan para pejabat keamanan senior bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas kelanjutan perundingan yang akan digelar di Islamabad akhir pekan ini sebelum gencatan senjata berakhir. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, Kemlu telah melayangkan surat ke Kementerian Pertahanan terkait izin lintas udara yang diajukan Amerika Serikat supaya pesawat militer AS bebas melintas di Indonesia. Aku suka banget botol yang ada segelnya. Jadi aman dari debu. Detailnya dipikirin banget. Ada lekukannya, enak megangnya. Air mineral tuh lebih seger dan berasa sehatnya di badan. Bukan cuma di dalam, tapi juga kelihatan sampai luar. Dan kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Membuat pernyataan Janung untuk menumpangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Apa yang sudah Anda katakan mengajak banyak orang turun ke jalan dengan maju dan tujuan menggulingkan pemerintahan sah, itu salah. Yang disampaikan oleh Bang Saiful itu menjatuhkan presiden di luar konstitusi. Rosi, seruan makar berujung laporan. Kamis 16 April pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Aku suka banget botol yang ada segelnya. Jadi aman dari debu. Detailnya dipikirin banget. Ada lekukannya, enak megangnya. Air mineral tuh lebih seger dan berasa sehatnya di badan. Bukan cuma di dalam, tapi juga kelihatan sampai luar. Dan kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Penghormatan atas dedikasi luar biasa perempuan-perempuan inspiratif Indonesia dari berbagai bidang. Anugerah Puspa Bangsa, Selasa 21 April pukul 8 malam di Kompas TV. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang.
bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Menyikapi dinamika global akibat perang Amerika Serikat-Iran, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Syamsur Rizal menjamin pemerintah Indonesia akan tetap menjaga kedaulatan negara meski ada permintaan Amerika Serikat melintas bebas di ruang udara Indonesia. Menurut Rizal, upaya pemerintah Indonesia menemui Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga membangun kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat usai negosiasi Amerika Serikat-Iran gagal adalah upaya pemerintah bertahan di tengah konflik global. Adapun hasilnya akan menguntungkan Indonesia atau tidak, semuanya bergantung pada ketegasan pemerintah untuk menjaga prinsip kedaulatan nasional. Kita di Indonesia ini berhubungan dengan Presiden Putin di Rusia, kemudian juga berhubungan dengan Amerika Serikat. Kita dengar-dengar bahwa Amerika Serikat minta kepada Indonesia untuk izin tidak terbatas melintas negara. Tapi apakah itu produktif atau tidak, itu sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola, mempersiapkan itu, dan tentunya dasarnya selalu pada bagaimana kedaulatan kita bisa terjaga, tidak mengganggu kedaulatan orang, dan yang terpenting adalah bagaimana itu produktif untuk kita semua. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan pihaknya telah melayangkan surat ke Kementerian Pertahanan terkait izin lintas udara yang diajukan Amerika Serikat supaya pesawat militer Amerika Serikat bebas melintas di Indonesia. Yvonne menegaskan tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia. Ia membeberkan setiap bentuk pengaturan kerjasama, termasuk dengan AS, tetap berada dalam kerangka kedaulatan penuh Indonesia dan tetap memerlukan mekanisme serta prosedur nasional yang berlaku. Kerjasama pertahanan Indonesia-Amerika menurut Yvonne berfokus pada penguatan kerangka kerjasama yang lebih luas, yang mengklaim pengaturan overflight tidak menjadi pilar utama dalam kerjasama Indonesia-Amerika Serikat tersebut. Kepada Kompas.com, Yvonne bilang terkait overflight, hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang masih menjadi bagian dari pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Mekanisme pengaturannya masih terus ditelaah secara hati-hati dengan menempatkan kepentingan nasional, kedaulatan wilayah udara Indonesia, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagai dasar utama. Indonesia sepakat menjalani kerjasama di bidang pertahanan dengan Amerika Serikat di tengah perang Iran dan Amerika Serikat. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Samsudin dan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon. Kementerian Pertahanan menegaskan dalam kerjasama yang ditandatangani Menhan di AS tidak membahas soal izin lintas udara bagi pesawat militer AS. Kemhan menegaskan Indonesia saat ini masih mempertimbangkan permintaan izin lintas udara bagi pesawat militer AS apakah sesuai dengan politik luar negeri dan kedaulatan NKRI. Letter of Intent Overflight Clearance, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara. Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat atau non-binding dan tidak otomatis berlaku serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku. Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg State University, Rusia, Koni Rahakundini Bakri menegaskan Indonesia harus menolak izin bebas melintas bagi pesawat militer AS karena beresiko tinggi.
Koni menilai Indonesia bisa kehilangan kontrol langsung atas lalu lintas militer asing dan tak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. High risk kategori karena satu, kalau disetujui tanpa kontrol ketat, risiko utamanya meliputi satu, kedaulatan operasional, hilangnya kontrol langsung atas lalu lintas militer asing, kemudian potensi blind spot dalam sistem radar nasional, dan risiko geopolitik Indonesia bergeser dari balancer menjadi perceived aligner, dan erosi posisi netral kita di ASEAN dan juga gabungan negara-negara Global South dan non-alignment movement. Amerika Serikat mengajukan usulan overlight clearance atau izin bebas melintas di wilayah udara tanpa perlu izin setiap saat bagi pesawat militernya. Sebelumnya, sejumlah negara tegas menolak permintaan AS soal izin melintas bagi pesawat militernya, yakni Swiss, Spanyol, Prancis, hingga Italia. Tim Liputan Kompas TV. Ya, meski belum final, wacana akses lintas udara militer Amerika Serikat melalui wilayah udara Indonesia kian memperlihatkan kemesraan Indonesia dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, adanya ketegangan global saat ini menjadi ujian kemampuan diplomatik Indonesia, khususnya dengan Iran. Akankah kedekatan Indonesia dengan Amerika Serikat memengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan Iran? Kita bahas bersama warga negara Iran yang juga dosen International Institute for Islamic Studies di KOM. Ada Qasim Muhammad, juga ada anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Syamsu Rizal, dan dosen Ilmu Politik Universitas Udayana Evata Duarte. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Qasim dulu. Qasim, pertanyaannya begini. Ketika muncul wacana kerjasama akses lintas udara antara Indonesia dengan Amerika Serikat, bagaimana Anda meresponnya sebagai warga Iran yang tengah berkonflik dengan Amerika Serikat? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita harus ketahui bahwa kalau kesepakatan militer di antara dua negara pasti itu masuk akal dan bisa dipahami. Tapi pasti itu harus ada syaratnya. Kalau kita mau menerima satu kesepakatan macam itu, pasti harus ada syaratnya. Dan saya kira kalau bersama siapa atau mitra apa kamu mau menyepakati atau membuat kesepakatan, di sini ada di satu pihaknya ada Amerika Serikat. Ya, kalau kita rujuk ke sejarahnya Amerika Serikat itu selama 250 tahun. Selama berwujudnya, beradanya Amerika Serikat itu hanya 17 tahun tidak berperang negara ini. Dan sampai sekarang 40 negara dibombardir Amerika Serikat dan diperangi mereka. Oleh karena itu, dan akhir-akhirnya adalah peperangannya sama Iran yang menewaskan ribuan orang, termasuk 170 jiwa yang tidak berdosa, anak-anak kecil di sekolah Mina. Oleh karena itu, ini mitra yang kita sekarang bicarakan, apakah itu, kalau kita mau timbangkan, apakah itu mitra yang bisa kita percayai, bisa kita adakan kerjasama atau tidak, saya kira kita harus memahami itu. Tapi Anda sendiri melihat, apakah hubungan Iran dengan Indonesia akhirnya terganggu atas kerjasama ini? Saya kira pasti Iran itu akan melihat siapa di perang ini adalah sahabatnya dan siapa yang tidak atau tidak memperlihatkan kesahabatannya, khususnya pada kesempatan yang serius ini. Pasti itu akan mempengaruhi relasi Iran dan Indonesia, karena kalau kita rujuk ke sejarahnya, Indonesia itu yang kita tentukan atau yang kita kita sudah melihat dari Indonesia itu luar biasa mengenai sikapnya sama Palestina, sikapnya sama orang-orang tertindas di dunia. Oleh karena itu yang kita memahami dari Indonesia. Oleh karena itu kalau kita melihat sesuatu yang sebaliknya, itu pasti membuat ekuasi itu agak mungkin tidak begitu bagus.
Ya, Mas Kasim, jadi Anda melihat bahwa sikap Indonesia terhadap Iran itu berbeda ketika Indonesia merespon situasi di Palestina, itu maksud Anda? Mas Ya, Kasim? betul. Betul, baik. Pak Samsu, Mas Kasim mengatakan itu yang dia lihat. Perbedaan sikap Indonesia saat melihat Iran yang diserang oleh Amerika Serikat berbeda ketika kita menanggapi bagaimana Palestina juga diserang oleh Israel. Bagaimana Anda merespon, Kasim? Iya, makasih banyak Mas Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilona, Mas Rifata. Yang pertama, tidak bisa dilihat letter-late dan apple to apple melihat Palestina, dukungan kita dengan Palestina, kemudian antara persoalan Iran dengan Amerika. Karena kedua negara ini tentu jauh berbeda. Kalau Indonesia, bagi asumsi saya, melihat persoalan Iran dengan Amerika, itu adalah persoalan dua negara yang sama. Dua negara yang memiliki kekuatan dan kedaulatan yang relatif sama, dan mereka memiliki kemandirian. Sehingga tidak bisa dibandingkan ketika kita memberikan respon yang menurut Kasim itu sangat proporsional terhadap Palestina dan Lebanon Selatan misalnya. Karena mereka memang Palestina dan Lebanon Selatan atau beberapa negara yang lainnya itu memang adalah negara yang butuh support langsung, butuh dukungan internasional. Sementara untuk relasi Amerika dan Iran itu murni ke sebuah atau hubungan negara antara satu negara dengan yang lain itu yang kurang lebih sama lah. Ya kira-kira responnya kita sama pada saat Rusia dengan Ukraina ada masalah, kemudian terjadi perang, kita juga tidak menunjukkan dukungan yang berarti terhadap kedua negara ini berat sebelah. Jadi kita masih menjalankan politik bebas aktif itu masih ya? Oh, sangat, sangat. Dan konteksnya berbeda dengan Palestina yang memang dalam konteks, ya konteks kalau boleh kita dibilang ada potensi aneksasi lah, dan itu terjadi kemudian ada potensi tindakan melanggar asas kemanusiaan, kemudian hukum humaniter internasional dan beberapa kesepakatan-kesepakatan yang sebelumnya sudah ada. Oke, lantas pertanyaannya begini deh. Apa sebenarnya makna strategis dari kemitraan kita dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat? Nah, ini juga yang paling penting. Penting memang untuk kita sikapi sama-sama, termasuk seluruh rakyat Indonesia. Karena Indonesia akhir-akhir ini mempertontonkan diplomasi yang kalau saya istilahkan itu mulai jadi genit. Kenapa genit? Karena mau baik di depan Rusia, mau cantik di depan Amerika. Dan dua hal yang menurut saya secara pribadi itu hampir tidak mungkin kita bisa dapatkan dua-dua. Oleh karena itu, untuk meningkatkan bargaining power-nya kita, bukan dengan cara harus manis di hadapan kedua belah pihak. Bagi kami secara pribadi adalah bagaimana membentuk bargaining power yang berbasis pada sumber daya yang kita miliki. Kalau kita lihat apa yang dipertontonkan di sini oleh Iran, ini mohon izin Mas Kasim, itu adalah weaponisasi of supply chain, dan itu berjalan sangat efektif. Dan itu menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita, sehingga sudah tiba saatnya Indonesia mesti menaikkan level strategi diplomasinya. Bukan hanya sekadar merespon hal-hal yang sifatnya aktual, tetapi membuat grand skenario yang kemudian meneguhkan posisi kita sebagai leader di Global South. Apakah mungkin juga menjadi leader di kawasan ASEAN misalnya? Oke, baik. Saya ke Mas Evata kalau begitu. Mas Evata, tadi kan Pak Samsu mengatakan bahwa Indonesia masih begitu aktif menjalankan politik bebas aktif begitu. Tapi mari kita lihat pada 9 Maret lalu, Mas Evata. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia terus memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah ketegangan global. Nah, pertanyaannya, apakah pernyataan ini sudah sejalan dengan praktiknya yang Anda lihat? Ya, bahwa memang situasi kali ini harus kita lihat sebagai, kalau dalam istilahnya, mendayung di antara dua karang. Ya. Jadi kita akhirnya dalam posisi ini itu mulai memainkan posisi-posisi strategis dan meningkatkan leverage. Jadi memang kita melihat bahwa posisi Indonesia yang saat ini membutuhkan satu dukungan kerjasama internasional yang sangat kuat, itu tentu tidak salah. Akan tetapi ya kita tentu juga harus melihat langkah manuver Indonesia dalam diplomasinya dengan Iran. Sebenarnya langkah diplomasi yang dilakukan oleh Iran ini sudah terjadi ya, tetapi tentu ada dua perbedaan yang sangat signifikan, yaitu satu, ketika
pemerintah sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan konsultasi, akan tetapi dari pihak militer Iran ini masih menetapkan Indonesia pada posisi yang bisa kita katakan dalam tanda petik dikerjai begitu ya, sehingga peningkatan upaya untuk menggagalkan kapal-kapal yang lewat dan lain sebagainya ini yang akhirnya menyebabkan Indonesia berada pada posisi sulit. Karena apa? Karena tadi Indonesia dianggap terlalu berada pada dimensi yang condong dekat dengan Amerika Serikat dan kepentingannya. Itu yang terbaca, sehingga Cina melalui Iran itu akhirnya menahan ya berapa langkah-langkah tersebut. Maka saya kira ini merupakan salah satu strategi untuk menciptakan satu kuncian ya, bahwa Indonesia harus menentukan sikapnya segera. Itu yang bisa terlihat. Ya. Oke, baik. Kalau Kasim sendiri, bagaimana Anda melihat Iran saat ini masih menganggap Indonesia sahabat atau sudah bukan sahabat lagi? Nanti dijawab. Kami segera kembali saudara, tetap di Kompas Petang. Kasim, sebagai warga negara Iran yang sudah mempelajari Indonesia, bagaimana Anda melihat hubungan Indonesia dengan Iran sejak sebelum perang hingga saat ini? Ya, saya kira hubungan itu luar biasa, bagus sekali. Dan bahkan sekarang ini juga ada kerjasama, bahkan ada bantuan. Saya dapat informasi sudah ada bantuan sekadar 9 miliar rupiah yang dikasih untuk dibangun bangunan-bangunan yang sudah terkena serangan Amerika Serikat dari Indonesia. Tapi yang saya pikirkan mengenai masalah kesepakatan macam itu, pasti kalau kita mau membuat satu kesepakatan sama satu negara, ada 2 syarat yang harus ditentukan. Pertama, itu menjamin keamanan, yakni membayangkan mengangkat keamanan negara tersebut kedua-duanya, dan kita pasti bahwa negara itu yang kita mau kerjasama samanya, kita pasti bahwa itu sedia dan tidak akan mengkhianati kita. Saya kira kedua-dua syarat itu nampaknya tidak dipenuhi di sini mengenai Amerika Serikat. Pertamanya, saya kira kalau contohnya kalau ada pangkalan atau kalau ada kesepakatan yang serius di antara Indonesia dan Amerika Serikat, itu pasti akan mengancam negara-negara yang bermusuhan sama Amerika Serikat macam China atau Rusia dan juga Iran. Itu saya kira itu signal yang tidak begitu bagus untuk negara-negara bermusuhan sama Amerika Serikat. Itu satu. Kedua, masalah sedia atau tidak, saya kira kalau pengalaman yang di Timur Tengah itu bisa memberikan pelajaran yang bagus kepada kita bahwa di Timur Tengah itu ada belasan minimalnya, bahkan mungkin puluhan pangkalan Amerika Serikat, ada kesepakatan di negara-negara Arab di Teluk Persia itu sama Amerika Serikat, dan itu tidak menjamin keamanan mereka, pasti itu membahayakan keamanan mereka ya. Jadi karena Amerika Serikat itu sebagaimana yang saya tadi katakan, itu tidak peduli dengan keamanan negara apapun saja, tapi keamanan ini dan kepentingan dia sendiri. Dan itu harus dipikirkan dulu kalau mau didalamkan kerjasama sama Amerika Serikat. Jadi melihat bagaimana Indonesia belakangan ini cukup dekat dengan Amerika Serikat, tidak hanya kesepakatan dalam pertahanan, tapi sebelumnya juga bergabung dengan BOP. Bagaimana Iran memandang Indonesia saat ini? Masih sahabatkah? Ya, saya kira itu masih bisa dianggap sebagai sahabat. Tapi kalau itu dilanjutkan, ya, kalau kesepakatan itu khususnya kalau wilayah udaranya Indonesia itu dikasih oleh Amerika Serikat untuk Iran, pasti itu akan selesai, kesahabatan macam itu pasti akan selesai. Oke, baik. Saya ke Mas Evata. Kita kembali ke wacana blanket overflight access. Ketika akses atas domain itu diminta oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat, bagaimana nanti negara lain membacanya? Jangan-jangan ikut-ikutan nanti mau? Ya, saya kira ini merupakan poin yang sangat-sangat krusial ya menurut Amerika Serikat, karena kalau mereka melakukan diplomasi overflight itu dan terjadi, kita akhirnya menandatangani, maka mereka akan memangkas ya waktu penerbangan untuk menuju ke Diego Garcia ya.
kita lihat kan bahwa sebenarnya ada banyak pangkalan Amerika, salah satunya pusatnya itu di Guam ya, Anderson, habis itu mereka lewat PNG, terus lewat Darwin. Nah, ketika mereka berhasil bekerja sama ya dengan Indonesia, maka ini akan jauh lebih mudah. Tetapi sebenarnya sudah ada 18 kali penerbangan yang tercatat begitu, dan maka ini bukanlah sesuatu hal yang baru, dan bahkan kita harus terbuka. Banyak sekali pesawat Amerika yang tidak terlacak oleh radar kita, yang sebenarnya sudah terbang ratusan kali lewat di atas kita. Maka ini lebih kepada leverage kita ya. Kita akhirnya meminta kepada Amerika Serikat untuk memberikan sesuatu dari akses-akses yang sebenarnya sama ini seringkali kadang-kadang dilanggar dalam tanda petik ya. Maka poin tersebut ya sebenarnya secara kedaulatan. Mas Evata, Anda bilang selama ini dilanggar, tapi sekarang justru kita mempertimbangkan permintaan Amerika Serikat untuk membuka ruang udara Indonesia. Sebenarnya siapa sih yang diuntungkan kalau ini memang deal? Ya, tentu kalau ditanya siapa yang diuntungkan dalam posisi ini ya, kita bisa mengatakan bahwa yang menawarkan hal tersebut adalah Amerika Serikat ya, dan posisi Indonesia dengan mayor diplomatiknya gitu ya, yang benar-benar sangat menggelegar ini, tentu posisi dari Amerika Serikat ya, dan juga negara-negara kawasan yang tentu tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Iran, blokade yang dilakukan, peningkatan premi dan lain sebagainya, itu yang bisa terbaca dengan sangat clear gitu ya. Dan juga ini adalah upaya untuk kalau Amerika kan ingin upayanya menekan Cina itu sendiri ya, jadi mereka nanti akan menguasai beberapa wilayah-wilayah dan juga pembangunan pangkalan yang bisa kita katakan sebagai bagian dari upaya diplomasi pertahanan mereka. Jadi kalau kita simpulkan wacana blanket overflight access ini lebih baik kita pertimbangkan atau lebih baik ditolak saja? Pertanyaannya itu. Ya, kalau saya malah kalau bisa terbuka ya, bahwa Indonesia mungkin tidak akan tanda tangan, tetapi Indonesia juga tidak mungkin menolak. Begitu. Indonesia tidak akan tanda tangan mungkin ya, tetapi juga Indonesia tidak menolak. Karena posisi-posisi hari ini Indonesia membutuhkan diversifikasi tadi, dan hari ini kita tidak dimasukkan sebagai teman oleh Iran. Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita diberikan teman ya mungkin akan ada posisi berbeda. Cuma BOP ini menjadi kunci utama kenapa Iran juga memikirkan dua kali bagaimana langkah akhirnya Indonesia diversifikasinya malah bisa saja nggak jalan ya, Mas? Nah, itu dia makanya sih Pak Prabowo ke Rusia dan habis itu langsung ke Perancis sebagai omni diplomasi sprint. Ya. Oke, baik, saya ke Pak Samsu. Mumpung memang ini masih wacana ya untuk akses lintas udara, baru di tahap nota kesepahaman, belum final. Apakah apa nanti mungkin langkah yang akan diambil oleh Komisi 1? Ya, yang pertama kita saat ini dalam posisi menyiapkan regulasi yang komprehensif. Alhamdulillah di bulan Februari kemarin kita sudah menandatangani atau kita sudah mengesahkan Undang-Undang Pengendalian Ruang Udara. Dan salah satunya itu adalah syarat-syarat teknis terhadap apa saja yang muncul di udara Republik Indonesia. Jadi termasuk pesawat udara, satelit komunikasi yang memang mau tidak mau kita akui seperti yang Mas Evata sampaikan tadi itu, bahwa ada beberapa objek yang melewati kita, tetapi kita tidak memperoleh pemberitahuan, tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Dan itu kemudian disadari karena regulasinya kita itu yang agak lemah. Dan itu kemudian diisi dengan regulasi atau undang-undang pengendalian ruang udara yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan langkah-langkah nyata, termasuk untuk menurunkan atau memput down, sehingga ke depannya yang penting kita lakukan itu adalah menetapkan syarat dan condition yang benar-benar komprehensif. Sehingga ke depannya banyak negara-negara lain yang akan menggunakan itu untuk penerbangan komersil, untuk penerbangan kemanusiaan yang memberikan kemanfaatan untuk rakyat Indonesia. Pak Samsu, saya punya pertanyaan, tolong dijawab singkat dan tegas. Apakah kita yang semakin dekat dengan Amerika Serikat karena kebutuhan urgensi kita, diversifikasi tadi, termasuk soal ekonomi? Tidak, kita lebih dekat soal ekonomi, kita lebih dekat ke blok Rusia dengan Cina dibanding dengan ke Amerika. Walaupun juga kita mesti akui bahwa intensitas ekspor kita ke Amerika itu lebih besar dibanding dengan Amerika dari Indonesia, impornya kita. Tetapi dalam konteks yang nyata, hampir semua, kalau kita mau hitung komoditi, maka blok non-Amerika itu kita masih jauh lebih banyak. Oke, baik, saya ke Mas Evata. Sebagai simpulan, Mas, bagaimana sih seharusnya Indonesia bersikap pro Amerika Serikat, pro Iran, atau tetap netral saja? Singkat saja. Ya, tentu posisi Indonesia dalam hal ini itu memang lebih kepada arah ya,
untuk kembali merestrukturisasi ya, atau merevitalisasi hubungan dengan semua pihak. Karena kita melihat bahwa kondisi tekanan yang seperti ini dan Indonesia itu inginnya berada pada posisi yang cukup prima ya untuk sebagai mitra dari strategis dari semua pihak. Rusia sangat membutuhkan Indonesia, begitu juga dengan Amerika ya, begitu juga dengan negara-negara yang lain. Nah, maka dalam posisi seperti ini Indonesia mencoba semaksimal mungkin untuk tadi ya bermain dalam posisi tengah-tengah. Akan tetapi kita perlu menekankan pada porsi bahwa sebenarnya kita ini berada pada kondisi untuk meningkatkan pertahanan kita, meningkatkan SDM kita, dan lain sebagainya. Tetapi bukan dalam kondisi sebagai mitra aliansi strategis untuk urusan militer, begitu ya. Nah, ini yang harus dibedakan, sehingga kita nanti tetap berada dan mampu melakukan satu hubungan baik dengan semua pihak. Karena Rusia memberikan sesuatu yang nanti akan ditekan oleh Amerika. Amerika juga memberikan sesuatu yang akan ditekan oleh Rusia. Ini kan akhirnya membuat segala sesuatunya berada pada posisi yang cukup dilematis. Ya, baik. Terima kasih Mas Evata, terima kasih Pak Samsu, terima kasih Kasim telah bergabung di Kompas Petang. Sampai ketemu lagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara, balas blokade Selat Hormuz oleh Amerika Serikat, Iran mengancam akan memblokir jalur ekspor dan impor di seluruh wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah. Usai jeda, Kompas Petang akan membahasnya dalam dialog utama. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina. Saudara, milisi Hizbullah di Lebanon meluncurkan serangan ke pasukan Israel di kota Kiryat Shmona. Media di Lebanon, Al-Manar TV melaporkan Hizbullah merilis video serangan ke kamp tentara Israel. Hizbullah menghujani posisi IDF di area permukiman di Kiryat Shmona dengan rentetan roket, bahkan dilaporkan berhasil menembus pertahanan udara. Serangan dilakukan dalam rangkaian eskalasi seringkali sebagai respons atas serangan udara Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Serangan dilakukan di tengah upaya perundingan yang dimediasi Amerika Serikat. Sementara itu, serangan drone Hizbullah juga diluncurkan ke pangkalan militer Israel Givat Olga. Pangkalan militer itu berada di sebelah barat kota Hadera yang diduduki Israel. Perang di perbatasan Lebanon Selatan kembali panas sejak Hizbullah meluncurkan serangan pada 2 Maret sebagai dukungan kepada Iran yang dibombardir Israel dan Amerika Serikat pada 28 Februari. Dalam pertemuan bersama anggota parlemen Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengakui pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu. Namun Erdogan bersikeras dialog harus berlanjut agar tercapai kesepakatan. Erdogan juga memperingatkan Israel agar tidak merusak gencatan senjata dengan melakukan sabotase. Önce söylediğim gibi sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşmasına müsaade edilmemelidir. Ateşkesle aralanan fırsat penceresi sonuna kadar değerlendirilmelidir. Bilhassa ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir.
Blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat menuai kecaman dari dunia internasional dan Iran sendiri. Militer Iran melalui Komando Militer Gabungan Iran mengancam memblokir jalur ekspor dan impor di seluruh wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah jika Amerika Serikat tidak mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Iran menyebut blokade Amerika Serikat adalah pelanggaran gencatan senjata. سرلشکر عبداللهی تاکید کرد چنانچه آمریکای متجاوز و تروریست بخواهد به اقدام غیرقانونی خود در محاصره دریایی در منطقه ادامه دهد و برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران ناامنی ایجاد نماید، این اقدام آمریکا مقدمه نقض آتش‌بس خواهد بود و نیروهای مسلح مقتدر ایران اجازه نخواهند داد هیچ گونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ تداوم داشته باشد. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا تاکید کرد ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود با قدرت اقدام خواهد کرد. Ancaman ini meningkatkan eskalasi di tengah upaya negosiasi damai tahap 2. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan Donald Trump siap untuk menawarkan kesepakatan yang disebut kesepakatan ala Trump jika Iran meninggalkan ambisi nuklirnya. He said, if you guys commit to not having a nuclear weapon, we are going to make Iran thrive, we're going to make it economically prosperous, and we're going to invite the Iranian people into the world economy in a way they haven't been in my entire life. And that's the kind of Trumpian grand bargain that the president has put on the table. Jelang kelanjutan negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan, Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir dan para pejabat keamanan senior bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas kelanjutan perundingan yang akan digelar di Islamabad akhir pekan ini sebelum gencatan senjata berakhir. Saudara, di tengah upaya negosiasi dan gencatan senjata dengan Amerika Serikat, Iran mengancam memblokir jalur ekspor dan impor di seluruh wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan juga Laut Merah jika Amerika Serikat tidak mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Lalu bagaimana membaca kekuatan militer Iran dan juga siapa yang kemudian akan diuntungkan dan dirugikan dari blokade ini? Kita bahas petang ini bersama dengan Sekjen IKAL Strategic Center Laksda Purnawirawan Surya Wiranto dan juga pakar Timur Tengah Nasir Tamara. Selamat petang Bapak-Bapak dengan Maidop. Ya, Maidop. Halo, Maidop. Terima kasih. Saya mau ke Pak Surya terlebih dahulu. Pak Surya, kalau misalnya kita bisa lihat dari ancaman ini, seberapa kuat kemudian angkatan lautnya Iran, seberapa kuat juga kapal perang dan juga milisi pro-Iran untuk bisa memblokade Laut Merah? Ya, baik Mbak. Jadi publik itu biasanya melihat kekuatan itu lihat cara nyata ya. Kayak Amerika, wah hebat sekali punya kapal induk banyak, punya kapal tempur, pesawat tempur dan sebagainya. Dibandingkan Iran ya, jauh sekali. Cuman medannya, lokus daripada operasional itu atau titer daripada pertempuran itu kan tidak di laut lepas. Tapi di selat sempit ya, Selat Hormuz ya, antara Teluk Oman dan Teluk Persia. Nah, apakah kekuatan Amerika yang demikian besar itu mampu menanggulangi kekuatan Iran yang menurut Amerika itu gampang dihancurkan ya? Bahkan awal-awalnya 4 hari dihancurkan. Ini sudah 2 minggu lebih ya. Nah, di situ terbukti bahwa walaupun kekuatan besar, tapi medan tempurnya itu beda. Ya, Iran sendiri, ya itu asimetris dia menggunakan peperangan asimetris ya, termasuk economic warfare dan juga geography warfare ya, dengan dia menutup Selat Hormuz tersebut. Dia menutup Selat Hormuz dengan ranjauan ya. Kemudian sepanjang pantainya itu ditaruh meriam pantai, ditaruh peluru kendali baik jarak dekat, jarak sedang ya, termasuk jarak jauh ya. Kemarin bisa ditembakkan sampai ke Diego Garcia misalnya. Ya, belum lagi kapal patrolinya dia yang high speed ya, kecepatannya lebih kurang 120-an nautical mile per jam ya. Itu membawa peluru kendali anti surface, anti kapal permukaan ya. Bisa dibayangkan dia sudah terlatih sekian puluh tahun di wilayah itu
melawan Amerika yang walaupun besar, ya dia baru datang ke sana, ya dia berada di sisi sebelah timur, ya di Teluk Oman. Oke. Ya katanya dia mau melewati, menguasai Selat Hormuz, mau menetralisir ranjau yang ada sana. Nah, ini kita menjadi big question ya bagi orang yang paham. Pak Surya, ini kan ancaman baru ya begitu ya untuk Laut Merah, kemudian juga untuk Teluk Persia. Apakah kemudian ini Iran mampu mengganggu perairan tersebut? Ya, saya kira mampu, Mbak, karena dia justru menjaga asimetris itu, Mbak. Dia dengan kekuatan kecil, tetapi dia menggunakan teknologi baru ya, dan memanfaatkan geografinya, gitu ya. Kalau sekarang itu dia sudah menutup Selat Hormuz, yang mengakibatkan perekonomian dunia itu langsung anjlok ya. Nah, di Laut Merah ya, atau di Bab el Mandeb itu kekuatan Houthi nanti, kekuatan multiplier dia yang akan bermain. Milisi pro Iran ya? Iya, milisi pro Iran. Kita bayangin kalau dua-dua selat ini ditutup ya, selesai ekonomi dunia ya. Kapal-kapal itu akan berlayar turun ke bawah, di bawah selatan daripada Afrika, baru naik lagi. Itu bedanya bisa 14 hari ya, berarti cost-nya akan bertambah tinggi. Jadi sangat strategis ini posisi Iran ini, baik di Hormuz maupun di Bab el Mandeb gitu, Mbak. Oke, saya mau ke Pak Nasir. Pak Nasir, soal ancaman yang diberikan oleh Iran untuk memblokir 3 perairan ini, apakah kemudian ini akan merugikan Iran dalam diplomasi nanti? Ini kan bukan pertama kalinya peristiwa ini terjadi. Pada waktu melawan Irak tahun 95 sampai 88, pertempuran itu banyak di Selat Hormuz. Dan Laut Merah itu agak jauh ya, di seberang peninsula Arab ya. Jadi fokus kita di Hormuz. Dan di situ memang terjadi perang tanker. Jadi tanker-tanker yang lewat itu harus dikawal. Kalau tidak dikawal, dia akan dihancurkan oleh meriam-meriam atau misil dari Iran. Sebagai sebuah contoh ya, bahwa di tahun 86 itu ada 106 tanker yang rusak, dihancurkan. Lalu tahun berikutnya lebih banyak lagi, 1,5 kali, yaitu 178 tanker yang dirusak, hancur. Baru tahun 1988 lebih berkurang. Irak sendiri pernah menyerang 10 kali pulau yang menjadi tempat depot penyimpanan minyaknya Iran di Pulau Kark, yang baru-baru ini diserang oleh Israel. Jadi buat Iran yang sudah menguasai Selat Hormuz 5.000 tahun sejak negara itu berdiri ya, Selat Hormuz itu kan tempat main mereka. Dan kita harus lihat posisi Selat Hormuz itu dimulai dari mana. Di sebelah barat itu ada Kuwait. Di ujungnya Selat Hormuz itu ada Bandar Abbas, pelabuhan Iran. Dan kita harus tahu, kita bandingkan dengan Indonesia. Yang paling dekat jarak antara satu tepi Iran dan tepi GCC adalah 55 km aja. Jadi dengan jarak antara Jakarta dengan Bogor. Itu kan artinya sempit sekali. Yang paling jauh itu cuma 95 km. Jadi artinya selatan itu dekat dengan misil-misil sederhana, dengan drone-drone sederhana, dengan meriam gitu, itu udah bisa kena itu semua. Kalau kapal Amerika terus saja berlabuh sambil mengancam di luar Teluk Oman, ya itu juga bisa jadi sasaran yang tidak begitu susah buat Iran. Jadi Iran itu sudah lebih menguasai lah dengan secara insting, secara sehari-hari dibandingkan Amerika yang harus bertumpu terus kepada satelit. Dan ketika satelit nggak jalan, mengirimkan peta citra wilayah, ya tentunya mereka akan kewalahan. Belum lagi begitu banyak yang ranjau. Ada 4 jenis ranjau yang dipasang oleh Angkatan Laut Iran yang setiap saat bisa meledakkan, bukan hanya tanker. Tapi kalau tanker-tanker ini ledakkan, suplai minyak di dunia yang 20% yang berada dari Teluk Hormuz ini akan berkurang. Artinya minyak hanya 80% lagi yang ada. Kenaikan itu bisa dirasakan seluruh dunia.
Apalagi di kita yang masih impor dari Timur Tengah. Oke, maaf saya potong Pak Nasir. Pak Nasir, kalau kita lihat ini ada ancaman baru yang disampaikan oleh Iran kemudian begitu. Sikap Iran yang tetap melawan Amerika Serikat di tengah upaya negosiasi, ini apakah kemudian yang bisa kita baca motif Iran melawan ini kemudian apa? Apa yang Iran tidak percaya terhadap negosiasi tahap 2? Amerika itu kan sudah berkali-kali mengecewakan Iran. Misalnya, uang Iran yang di-frozen, dibekukan oleh di bank-bank Amerika dan sekutu-sekutunya, itu nggak pernah dikembalikan. Begitu dikembalikan, yang jumlahnya triliunan dolar itu nggak bisa diambil oleh Iran. Dan dijanjikan nanti Iran akan makmur seperti di Amerika Serikat, seperti negara-negara lainnya itu kan baru hanya janji sebelum mereka melakukan perdamaian kan gitu. Jadi Iran berada dalam tekanan dengan godaan dan juga ancaman sekaligus supaya mereka menuruti apa maunya Amerika. Tapi buat Iran, kepercayaan terhadap Amerika itu sudah sangat tipis. Jadi berat di sini. Sebab Iran dengan kekuatannya itu yang dibilang oleh Trump sudah obliterated, sudah dihancurkan. Kemarin masih bisa menjatuhkan F-15 gitu kan. Jadi artinya mereka sesudah 47 hari pun perang, mereka tetap aja kuat. Kenapa itu? Karena mereka mempunyai sekutu yang besar, namanya Tiongkok dan Rusia. Tiongkok sebagai klien dari mitra dari Iran dalam minyak-minyaknya. Rusia yang sudah sama-sama berperang melawan Ukraina. Drone-nya Rusia itu dibuat di Iran sebelum dipakai, dipakai melawan Ukraina oleh Rusia, disempurnakan oleh Rusia. Dan Rusia itu juga Iran tidak mempunyai kesulitan kalaupun barang-barang senjata itu tidak bisa masuk melalui Selat Hormuz atau kapal perang itu, dia kapal angkutan raksasa seperti Hercules. Mereka itu mempunyai Laut Kaspia di belakang. Laut Kaspia itu langsung berbatasan dengan Rusia. Dari situ semua senjata bisa dikirim ke daratan Iran dan dalam tempo singkat bisa meresuplai persenjataan Iran. Itu yang memusingkan intel Amerika. Karena mereka nggak ada pijakan untuk melakukan intel apa yang dilakukan di Teluk di Laut Kaspia itu. Jadi Iran itu sudah siap. Oke. Dengan saya mau ke Pak Surya lagi. Pak Surya, dengan memblokade Laut Merah atau 3 perairan ini kemudian siapa yang bakal diuntungkan, siapa yang kemudian bakal dirugikan baik dari sisi Iran ataupun dari sisi internasional. Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Saudara, serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok Hizbullah juga menyasar sejumlah kendaraan militer milik Israel di kota Al-Bayada, Lebanon Selatan. Serangan yang menggunakan drone dan roket ini menyasar sejumlah lokasi keberadaan tentara Israel di Lebanon Selatan. Video yang dirilis oleh media Lebanon, Al-Manar, ini masih belum mendapat tanggapan dari militer Israel. Kepala Staf Umum Militer Israel atau IDF mengunjungi divisi ke-162 di Lebanon Selatan. Dalam kunjungan ini, Kepala Staf Umum bertemu dengan sejumlah komandan senior dan melakukan observasi langsung serta penilaian situasi. Militer Israel mengklaim serangan yang diluncurkan membuat Hizbullah melemah dan terisolasi di Lebanon. Kepala Staf Umum Letnan Jenderal Eyal Zamir bilang telah menyetujui rencana lanjutan di Lebanon dan Iran. Letnan Jenderal Eyal Zamir juga menginstruksikan seluruh wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani jadi zona terlarang bagi Hizbullah. Oke.
Saya mau lanjutkan ke Pak Surya. Tadi kita sebelum jeda membahas soal blokade 3 perairan, blokade Laut Merah. Kemudian siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan baik dari sisi Iran dan juga dari internasional? Baik, Mbak. Saya kira kalau kita melihat Amerika itu kan sudah 47 tahun ya mengembargo Iran ya, dikucilkan seperti itu. Tanpa dia tahu Iran itu berbuat apa atau menyiapkan apa gitu ya untuk sewaktu-waktu dia bisa melawan Amerika dan sekutunya. Dan Amerika dan sekutunya begitu surprise, kaget gitu ya. Ternyata Iran tuh wah kemampuannya luar biasa ya. Dia tidak bisa mengimbangi perang konvensional melawan persenjataan darat, laut, udaranya Amerika. Tapi dia menyiapkan perang proksi ya, asimetris. Dia dengan menggunakan ranjau misalnya, menggunakan drone-drone yang murah, dia mampu menembak pesawat-pesawat tempur misalnya. Dia mampu menembak kapal induk misalnya, dan lain-lain ya. Hal tersebutlah yang menyebabkan Amerika itu mau mendaratkan pasukannya, apakah darat atau marinir, ya sampai sekarang belum. Dan dia kemarin habis perundingan gagal itu kan dia mau menyerang habis-habisan lewat perang laut ya. Tapi perang laut yang seperti apa begitu ya? Kalau perang laut di laut terbuka, ya Amerika powerful ya. Tapi kalau perangnya di selat-selat ini ya sempitan-sempitan, apakah yang di atas ini di Hormuz ya, atau yang di bawah tadi yang Mbak sebutkan di Gulf of Aden ya, atau Laut Merah, Red Sea. Ya, ini perangnya sangat sempit, Mbak. Nah, yang ada di situ selain tentaranya Iran ya, ada oposisi lainnya yang mengikuti. Contohnya yang di Gulf of Aden ini kan Laut Merah itu Houthi ya, yang sudah siap. Tadi Bapak itu menyebutkan bahwa sudah banyak tindakan-tindakan militer yang dilakukan sana. Jadi yang paling diuntungkan ini melihat geografik ini adalah Iran ya. Jadi Iran itu asymmetric warfare salah satunya dengan economic warfare ya. Ya buktinya menahan kapal-kapal keluar masuk Hormuz, perekonomian dunia langsung anjlok ya. Nah, kemudian dia juga geographic warfare tadi ya, situ ya, menahan itu. Dan ini kalau akan dikembangkan lagi ke Laut Merah ya, Gulf of Aden, kita bisa bayangkan kapal-kapal itu nanti mau ke daerah Teluk untuk ngambil minyak, itu dia akan turun lewat bawah ya, bawah Afrika ini. Itu beda waktunya 14 hari. Berapa besar biaya operasinya? Gitu, Mbak. Oke. Kalau kita lihat kan apa poin-poin yang kemarin sempat mandek dalam pertemuan atau perundingan pertama, yaitu soal nuklir, kemudian juga soal Selat Hormuz dan juga soal serangan Israel di Lebanon. Apakah kemudian poin-poin ini bakal disepakati di perundingan tahap 2, negosiasi selanjutnya? Saya kira sulit ya, tuntutan Iran itu 10 tuntutan Iran itu untuk digabungkan sulit, karena memang tuntutan itu memang dibuat untuk tidak bisa dikabulkan gitu, Mbak. Contoh Selat Hormuz ini, dia ingin tetap bertahan di situ karena dia sebagai coastal state yang memiliki pantai itu, ya wajar kalau dia mempertahankan di situ gitu, Mbak. Itu satu. Kemudian dia juga minta pergantian kan, semua kerusakan ini diganti dong gitu ya. Itu tidak mungkin juga dilakukan oleh Amerika dan seterusnya. Prioritas itu ada, Mbak. Nah sekarang kan buktinya prioritas pertama itu menutup selat. Ya dipaksa katanya mau dibuka, kita mau perang laut. Ini udah hari keempat, nggak ada perang laut tuh Pak. Nggak ada penyerangan ke misalnya atau penerobosan ke Selat Hormuz Pak. Karena itu adalah killing ground. Ya, killing ground bagi unsur apapun yang akan masuk ke sana gitu Mbak. Karena selatnya sempit ya, tadi udah sebutkan lebih kurang 50 km seperti itu Mbak. Jadi kapal-kapal Amerika ini blokadenya itu justru di sebelah timur ya, di Teluk Omannya. Dia nggak akan berani breakthrough ke arah Hormuz, Mbak. Oke, pertanyaan sama ke Pak Nasir. Kemudian apa yang jadi ditawarkan Iran dan Amerika Serikat agar bisa mencapai perdamaian? Karena perang juga sudah terjadi cukup lama, Pak Nasir. Ganti rugi dari semua kerusakan itu. Karena saya lihat foto kerusakan itu luar biasa. Dan itu Amerika harus mengeluarkan uang yang banyak sekali. Begitu juga Israel. Itu harga mati. Kemudian juga perjanjian bahwa
Amerika Serikat dan Israel tidak akan pernah menyerang Iran lagi. Itu sangat penting. Dan namun yang menjadi masalah dalam setiap perjanjian, apakah perjanjian itu akan ditepati? Apakah tidak akan dilanggar? Kayak gitu kan? Amerika dan Iran sudah pernah berjanji berkali, 2 kali meeting, kan kesepakatan katanya akan dicapai. Belum selesai kesepakatan, tiba-tiba secara unilateral, ilegal secara hukum, Amerika dan Israel menyerang Iran dan membunuh kepala negara, membunuh pimpinan teras, dan itu kan bertentangan dengan konvensi Jenewa, dengan semua peraturan perang internasional. Jadi bagaimana Iran bisa percaya? Orang Iran itu sudah kapok lah percaya sama Amerika. Jadi suasana batin seperti inilah. Jadi mereka tidak mau lagi dibohongi, mereka tidak mau lagi disiasati. Buat mereka ini soal hidup dan mati. Jadi sekarang bagaimana Amerika Serikat menjawab tuntutan ini? Dan kalau misalnya terjadi peperangan di situ, saya sudah pernah ke selatan pada waktu perang Iran dan Irak. Ya, saya meliput di situ. Saya melihat betapa medannya itu setengah mati, susah sekali. Dan apalagi sekarang, kapal-kapal perang itu kan tidak berdaya dengan drone dan misil semuanya. Karena satelit-satelit yang presisi ada di mana-mana, dan dari jarak jauh itu bisa membuat kapal induk, kapal segala macam tipe kapal itu, kecuali mungkin kapal selam, itu akan kena gitu. Dan karena itu Amerika bagaimana? Mau menurunkan marinir seperti penyerbuan mereka di Normandia, gitu, melawan Jerman dulu. Itu Normandia itu yang mati banyak sekali. Tapi orang waktu itu bisa menerima kematian orang Amerika yang begitu banyak. Tapi sekarang ini, public opinion di Amerika tidak bisa menerima kalau ada kematian, karena janji Trump bahwa perang ini clean katanya, tidak ada yang mati dan segera pulang. 5 hari paling lama waktu itu dia gitu. Sekarang sudah 47 hari dan Trump dalam keadaan yang lemah. Amerika Serikat keadaan ekonominya melemah, biaya perang ini mahal, sedangkan surat hutang mereka sudah dikembalikan oleh negara-negara yang membelinya. Kas kosong, uang tanpa bank, uang tanpa perang tanpa bank, tanpa uang, setengah mati. Yang bisa dilakukan adalah siasat, menipu, kemudian spekulasi, kemudian menutupi kenyataan supaya orang percaya bahwa Amerika Serikat itu masih kuat. Tapi bahkan NATO pun ya sekutunya Amerika nggak percaya, karena itu nggak ada satupun membantu, karena mereka melihat NATO itu hitung-hitungan loh. Kalau ada perang, aku udah punya apa, menang apa gitu kan. Amerika nggak menjanjikan apa-apa. Semuanya winner takes all lah gitu kalau Amerika kali ini. Baik. Jadi itu contohnya. Baik, terima kasih sudah berbagi perspektif. Kita tunggu nanti perundingan lanjutan antara kedua belah pihak, baik dari Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang, Pak Surya dan juga Pak Nasir. Sehat selalu Bapak-Bapak. Makasih. Ya, terima kasih Mbak. Salam kenal Pak Surya. Ya. Usai jeda saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi sebuah helikopter dengan 6 penumpang dan 2 kru hilang kontak di Kabupaten Sedakau, Kalimantan Barat. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara, sebuah helikopter milik PT Meteor Air hilang kontak di daerah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Helikopter tersebut membawa 6 penumpang dan 2 kru. Helikopter PK VFX hilang kontak pada pukul 8:39 waktu Indonesia Barat di Desa Tapang, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Tim SAR yang mendapatkan informasi langsung melakukan pencarian bersama personel TNI. Helikopter milik PT Meteor Air ini diketahui membawa 6 penumpang dan 2 kru. Kami berangkatkan selanjutnya anggota dari tim Rescue Polsar Sintang dengan jumlah 5 orang personil menuju lokasi untuk melaksanakan tindakan awal dan koordinasi dengan potensi yang ada TNI Polri yang ada di Kabupaten Sintang. Dan selanjutnya kami melaksanakan koordinasi dengan Lanut Spadio yang mana minta bantuan untuk menggerakkan heli, yang mana pada pukul 13.10
itu digerakkan satu unit super Puma dengan jumlah kru 4 orang, Kopasgat 4 orang, dan tim rescue kantor SAR 2 orang. Sampai saat ini, sore ini, dapat kami update berita bahwa informasi yang dapat masih nihil. Ke berita lainnya, saudara, tersangka penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI. Ketika tanggal 16, barulah Jokowi bergeming. Dan itu adalah Roy tetap menuntut Jokowi menunjukkan ijazah asli ke publik. Menurutnya, ia tidak akan berhenti karena yakin ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo palsu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya di Polda Metro Jaya, tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, kembali membantah punya kedekatan dengan Yusuf Kala terkait tudingan ijazah Jokowi. Sebagai penuding, Roy hanya mengapresiasi pernyataan sikap JK yang menyarankan Jokowi agar menunjukkan ijazahnya di publik untuk menyudahi polemik yang berlangsung selama 1 tahun belakangan ini. kesempatan yang baik ini saya akan memberikan orangnya JK. Ini jahat sekali. Kami tidak ada hubungan apapun dengan Pak JK, tapi memang kami mengapresiasi. Karena Pak JK itu orang yang sangat negarawan, mengingatkan Jokowi untuk segera tunjukkan ijazahnya. Udah, itu yang paling penting. Jadi artinya tidak ada apapun hubungan antara kami dengan Pak JK. Saudara Kepala Auditorat Militer 207 Jakarta, Kolonel CH Andri Wijaya menyebut motif penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus yang didendam pribadi terdakwa. Menurut Kolonel CH Andri Wijaya, hingga pemeriksaan terakhir keempat terdakwa, yakni Kapten NPD Letu BHW, Letu SL, dan Serda ES, mereka menyimpan dendam pribadi kepada korban. Terdakwa menyiram air keras kepada Andri Yunus tengah malam tanggal 12 Maret 2026 di daerah Salemba, Jakarta Pusat. Akibatnya, Andri mengalami luka bakar 20% dan masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta. Untuk motif sampai dengan saat ini yang kami dalami melalui berita acara pemeriksaan bahwa motif yang dilakukan oleh para terdakwa ini masih dendam pribadi terhadap saudara AY ini. Demikian. Sementara itu, tim advokasi untuk demokrasi menilai pelimpahan berkas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus kepada pengadilan militer tidak transparan. Motif dendam pribadi yang menjadi alasan 4 anggota TNI nonaktif menyiram Andri Yunus juga dinilai tidak tepat karena Andri hanya menyampaikan pendapat kritis. Ini adalah upaya sabotase untuk mengungkapkan itu. Dengan dicegahnya tidak adanya TGPF ya, dengan percepatan penyerahan, bahkan tanpa adanya pemeriksaan terhadap baik itu korban ataupun saksi dari Kontras dan masyarakat sipil. Jadi ini adalah upaya hanya melokalisir di 4 saja, kemudian juga menutup pintu siapa yang menyuruh, siapa yang memerintahkan, siapa yang mendanai, ya, dan bahkan melakukan upaya pembelokan informasi dengan hanya melokalisir dendam pribadi. Jelas sekali perkara Andri Yunus tidak ada masalah pribadi dengan aktor-aktor pelaku. Yang Andri Yunus lakukan adalah kerja-kerja kritik kepada proses buat undang-undang, kerja-kerja kritik kepada revitalisasi yang sangat berbahaya buat demokrasi. Saudara, sorotan internasional, warga India mengevakuasi seekor singa yang jatuh terjebak dalam sumur. Kami sampaikan informasi lengkapnya usai jeda. Warga di India mengevakuasi seekor singa yang jatuh terjebak dalam sumur.
Saat ditemukan warga, singa dalam kondisi lemah dan terendam hampir setengah badan dalam air keruh. Warga mencoba mengevakuasi singa dari dalam sumur dengan peralatan sederhana. Singa pun akhirnya berhasil diselamatkan dan dimasukkan ke dalam kandang. Singa dipindahkan ke pusat perawatan hewan untuk observasi dan pemeriksaan medis. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kompas Petang. Saya masih serta Regan. Dan juga saya Medo Pelfrina pamit undur diri. Sampai jumpa.